Pintu aula megah Sekolah Bakti Kencana terbuka. Maya melangkah masuk, siluetnya ramping dalam seragam usang yang kontras tajam dengan kilau sepatu paten di sekelilingnya. Sorot mata merendahkan mengikuti setiap jejaknya. Bisikan-bisikan halus seperti desiran angin dingin menyambut kedatangannya, menggarisbawahi statusnya sebagai anomali di antara pewaris kekayaan kota. Sebuah surat beasiswa di genggamannya terasa dingin, nyaris memar. Di kantin, gelombang tawa Dinda dan kelompoknya pecah setiap kali Maya tanpa sengaja melintas. Punggung Maya menegang, jemarinya mencengkeram erat buku fisika usang. Tatapan mereka, tajam seperti pisau es, mengukir rasa tak pantas di setiap serat keberadaannya. Meja-meja panjang yang seharusnya menjadi tempat berkumpul justru menjadi sekat tak kasat mata, memisahkannya dalam isolasi yang terang-terangan. Nasi kotak sederhana Maya seringkali menjadi tontonan bisu. Sebuah remah roti kering di mejanya, sisa dari bekal mewah teman-teman sekelasnya, terasa seperti ejekan. Air matanya tak jatuh, namun matanya memancarkan kesepian yang dalam saat ia memandangi kerumunan yang ramai. Keheningan di sekelilingnya begitu pekat, seolah ia adalah patung tak bernyawa di tengah pesta. Lembaran-lembaran penelitian Maya, hasil kerja keras berjam-jam di perpustakaan yang dingin, ditemukan berserakan di lorong, sebagian tercoret-coret atau bahkan robek. Tangan Maya gemetar saat memungutnya, hatinya remuk. Senyum Dinda yang licik terlihat di sudut lorong, sebuah kemenangan keji yang tak terucapkan. Harapan Maya untuk bersinar melalui prestasinya seolah direnggut paksa. Dalam lab kimia yang sunyi, botol-botol reagen tiba-tiba terjatuh, membanjiri lantai dengan cairan berwarna. Tubuh Maya basah kuyup, sementara tawa tertahan Dinda dan kawanannya terdengar dari balik pintu kaca. Tuduhan langsung mengarah padanya, pandangan guru yang skeptis menambah beban di pundaknya. Aroma kimia yang menyengat seolah melambangkan kepedihan yang menusuk. Rumor tentang Maya menyebar cepat seperti api. Bisikan-bisikan tentang latar belakangnya yang tak pantas dan kecurangan akademisnya beredar luas. Lorong-lorong sekolah terasa menyesakan, setiap langkahnya diawasi. Sebuah gambar kartun karikatural dirinya ditempel di papan pengumuman, menampilkan dirinya sebagai sosok yang canggung dan tidak berdaya, memperdalam isolasinya. Malam pertunjukan bakat sekolah, gaun sederhana Maya yang telah ia jahit sendiri ditemukan tercabik-cabik di lokernya. Sobekan besar di punggungnya seolah mencerminkan luka di hatinya. Wajah Dinda tampak puas, menatapnya dari jauh dengan ekspresi menang. Maya memeluk gaun itu erat, isakan tertahan meluncur dari bibirnya, meratapi impian kecil yang hancur. Di hadapan para guru dan orang tua, Dinda dan teman-temannya menampilkan citra siswi teladan yang ramah dan dermawan. Mereka bahkan sesekali menawarkan bantuan yang terkesan tulus kepada Maya. Namun, tatapan mata mereka yang dingin saat berpapasan dengan Maya di koridor mengungkap kepalsuan yang menjijikkan. Lingkungan sekolah terasa seperti panggung sandiwara, di mana kepura-puraan adalah norma. Setiap kali pengumuman prestasi dipampang, bisikan-bisikan sinis tentang anak beasiswa, Maya selalu mengikutinya. Mereka mengejek bahwa ia hanya ada di sana karena belas kasihan, bukan karena kemampuannya. Sebuah catatan kecil berbunyi, pencuri kursi terselip di bukunya. Tekanan itu kian menumpuk, mengubah air mata yang tak terlihat menjadi bara api yang membakar di dalam dirinya. Dalam kesendirian malamnya, Maya menatap foto usang orang tuanya. Kilas balik ke masa lalu, ke janji-janji masa kecil yang penuh semangat. Ia mengingat pelajaran tersembunyi yang diajarkan ayahnya, untuk melihat lebih dalam, untuk tidak pernah gentar. Sebuah kekuatan baru muncul dari dalam, memadamkan ketakutan dan menggantikannya dengan tekad membara. Sebuah kecurigaan lama mendorong Maya ke gudang arsip sekolah yang berdebu. Di antara tumpukan laporan tahunan, ia menemukan sebuah dokumen keuangan rahasia terselip di bawah berkas-berkas lama.
Tangannya gemetar saat membaca detailnya. Informasi di dalamnya mengejutkan, menguak jaringan kebohongan dan penipuan yang melibatkan nama-nama besar di balik sekolah bakti kencana. Cermin memantulkan bayangan Maya. Matanya yang dulu redup oleh kepedihan, kini memancarkan kilau tajam, penuh perhitungan. Tubuhnya tidak lagi gemetar. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Ini bukan lagi senyum kebaikan, melainkan pertanda strategi yang dingin dan terencana. Keheningan kamarnya dipenuhi oleh detak jantung yang berirama pasti. Selama beberapa hari berikutnya, Maya bergerak dengan presisi yang mengejutkan. Malam-malamnya dihabiskan di depan layar, menyusun data, menghubungkan titik-titik. Setiap tindakan adalah bagian dari sebuah rencana besar, sebuah balasan yang tak terucap. Suara ketikan keyboardnya di tengah malam menjadi melodi persiapan yang mengerikan, sebuah gema pembalasan yang akan segera tiba. Di malam puncak kelulusan, aula dipenuhi gemerlap. Dinda dan kelompoknya berdiri gagah di panggung, mahkota kebanggaan mereka bersinar. Tiba-tiba, layar besar di belakang mereka menyala. Bukan presentasi kelulusan, melainkan rangkaian data dan salinan dokumen yang ditemukan Maya. Kebenaran telanjang tentang manipulasi beasiswa dan penyalahgunaan dana terpampang jelas. Sorakan berubah menjadi gumaman kaget, lalu bisikan marah yang meluas. Wajah-wajah yang tadinya angkuh kini memucat, terkejut dan hancur. Maya berdiri di ambang pintu aula, tatapan matanya mengamati kekacauan yang terjadi. Tidak ada senyum kemenangan, hanya ketenangan yang dalam. Ia berbalik, melangkah pergi meninggalkan gemuruh amarah dan kebingungan di belakangnya. Di luar, langit malam tampak lebih luas. Sekolahan Bakti Kencana yang dulu menjadi penjaranya, kini runtuh di bawah beban rahasia yang ia ungkap. Jejak kakinya di koridor yang sepi adalah saksi bisu keadilan yang sunyi.